Pesawat tak berawak Israel menjatuhkan granat di dekat pasukan penjaga perdamaian di Lebanon atau UNIFIL. Insiden itu dilaporkan UNIFIL pada Rabu 3 September 2025. Pihaknya menyatakan insiden tersebut menjadi salah satu serangan yang paling serius. Dikutip dari Tribun News, 4 granat dijatuhkan pasukan Israel di dekat UNIFIL saat membersihkan blokade jalan yang menghalangi akses ke posisi PBB. 1 granat disebut mengenai sasaran dalam jarak 20 meter, sedangkan 3 granat lainnya menghantam sasaran dalam jarak sekira 100 meter dari personel dan kendaraan PBB. Adapun UNIFIL mengklaim telah memberitahu militer Israel terkait rencana untuk melakukan pembersihan jalan itu. Aksi Israel tersebut membahayakan nyawa pasukan penjaga perdamaian. Tindakan itu juga dinilai melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB pada 2006 yang menjadi dasar gencatan senjata. Para pemimpin Israel menolak pernyataan Hamas yang menyatakan kesediaannya untuk membebaskan semua sandera sebagai imbalan diakhirinya Perang Gaza. Dalam pernyataannya pada Rabu 3 September 2025, para pemimpin Israel bersumpah untuk meluncurkan invasi yang direncanakan ke kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, Hamas sebelumnya juga menekankan bahwa mereka siap membentuk administrasi nasional teknokrat yang independen untuk menjalankan pemerintahan di wilayah tersebut. Meski begitu, Israel memberi syarat untuk menerima tawaran itu. Israel menegaskan Hamas harus menyerah dan melucuti senjatanya. Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan perang akan segera berakhir jika Hamas memenuhi 5 syarat dari Israel. Diketahui 5 syarat itu mencakup pembebasan sandera, pelucutan senjata Hamas, dan demilitarisasi jalur Gaza. Selain itu, syarat tersebut juga meliputi kontrol keamanan Israel di Gaza dan pembentukan pemerintahan sipil alternatif. Menteri Pertahanan Israel Katz lantas mendesak agar militan Palestina itu menerima persyaratan yang diajukan pihaknya. Ia pun memberi opsi Hamas harus memilih antara menyerah atau Gaza rata dengan tanah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak militan Hamas agar segera membebaskan sandera Israel yang masih ditawan di Gaza. Dalam pernyataannya pada Rabu 3 September 2025, Trump memperingatkan bahwa situasi akan berubah dengan cepat. Dikutip dari Middle East Monitor, Trump menuntut agar Hamas segera memulangkan 20 sandera yang masih hidup. Desakan itu disampaikan lewat tweetannya di Truth Social. Trump juga menyebut situasi itu akan berakhir. Namun ia tak menjelaskan tindakan apa yang bakal diambilnya jika para tawanan dibebaskan. Adapun Israel memperkirakan masih ada 50 sandera yang ditahan di Gaza, termasuk 20 orang yang diduga masih hidup. Militer Israel menyatakan bahwa rudal yang ditembakkan Houthi Yaman meleset dari sasaran. Disebutkan pada Kamis 4 September 2025, rudal itu diklaim mendarat di daerah terbuka di luar wilayah Israel. Militer menambahkan serangan tersebut tak memicu sirine peringatan. Dikutip dari Anadolu Agency, Houthi Yaman mengintensifkan serangan mereka terhadap target-target Israel. Rudal dan pesawat tak berawak dikerahkan sebagai bentuk balasan atas serangan pasukan Zionis yang menewaskan Perdana Menteri mereka. Pada Rabu 3 September 2025, Houthi juga melesatkan serangan terhadap sejumlah target vital Israel, mulai dari pembangkit listrik, bandara, hingga pelabuhan. Bahkan Bandara Ben Gurion pun sempat ditutup seusai serangan rudal diluncurkan dari Yaman. Houthi Yaman mengumumkan bahwa angkatan udaranya telah meluncurkan rudal balistik ke Bandara Ben Gurion, Israel. Pengumuman itu disampaikan oleh juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 4 September 2025. Saree menyebut serangan itu sebagai bagian dari balasan awal atas agresi terhadap Yaman. Dikutip dari Al-Mayadin, Saree mengungkapkan bahwa pasukannya menembakkan rudal balistik Zulfikar. Ia mengklaim rudal tersebut berhasil menembus pertahanan Israel dan mengenai sasaran. Lebih lanjut, Saree menegaskan bahwa serangan dari Yaman itu menimbulkan kepanikan di Israel. Disebutkan jutaan warga Israel berhamburan mencari tempat perlindungan. Serangan tersebut juga mengganggu operasional Bandara Ben Gurion.